Baik, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan ngobrol santai dengan abang saya, Bang John Kubai, yang tidak asing lagi di masyarakat Papua. Dan Pak John akan perkenalkan singkat, lalu kemudian kita akan masuk ke topik diskusi kita. Silakan. Selamat malam, saya Jun Kubai, anggota DPR Papua, melalui mekanisme pengangkatan dari daerah pengangkatan Mepago, sekarang wilayah Provinsi Papua Tengah. Iya, kayaknya sisa berapa tahun lagi nih? Atau Ya, bulan? beberapa bulan. Iya, iya. Kita ke Papua Tengah. Ya, luar biasa. Ini ada kabar-kabar angin yang bagaimana ini? Di media-media ini saya lihat kayaknya ini di polling juga abang pun nama ada untuk 01 atau 02 Papua Tengah ini. Ya, saya tidak punya uang, tapi saya punya gagasan dan ide untuk bangun Papua Tengah. Nah, kalau sudah jadi, kan pemerintah punya uang. Ya. Tinggal atur aja. Oke, luar biasa. Saya bawa bis, nggak ada minta duit perda. Saya urus kapal, nggak ada minta duit perda. Bahkan bis juga masuk dan nggak ada duit perda. Luar biasa. Ya, saya nggak punya duit, tapi saya punya gagasan. Ini kelebihan abang John. Jadi abang John ini orangnya ya, kalau orang belum di Jawa orang belum belusukan-belusukan, tapi dengan karya-karya nyata begitu. Nah, namun dalam perjalanan beberapa bulan masa berakhirnya anggota DPR provinsi, tapi juga Kopsus, tapi ini ada peristiwa menarik yang kemarin di Sorong ada pertemuan antara rapat koordinasi. Ini rapat apa ini bisa dijelaskan? Jadi rapat koordinasi MRPC Tanah Papua dan fraksi Otsus DPR Papua Barat dan kelompok khusus DPR Papua terkait pemenuhan hak politik orang asli Papua. Kita rapat di koordinasi di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Itu kira-kira pembahasannya apa saja, bisa kasih? Ini kan berangkat dari kegelisahan dan gerakan dan ya demo juga di Papua, di tanah Papua terkait dengan hak politik orang asli Papua pada pemilihan umum legislatif tanggal 14 Februari. Di mana oleh karena money politik dan juga kepentingan politik, banyak orang-orang Papua yang tidak terpilih. Ya ada juga yang terpilih. Yang terpilih juga ya udah. Itu kenapa sampai banyak orang Papua tidak terpilih di dalamnya? Macam-macam. Bisa sebutkan? Ya money politik, satu, kepentingan politik. Jadi banyak dua itu aja. Agak susah juga ya kalau kemudian kita mau bilang bahwa harus prioritas orang asli Papua di kursi parlemen. Iya, kalau diperhadapkan pada kebiasaan duit, ya. Jadi orang tidak kerja, tapi duit yang kerja, lalu manusia dapat hasil. Ya, nanti kita kan secara ekonomi kurang begitu beruntung, masih belum ya. Nah, disitulah kemudian kita kalah dalam persaingan untuk berebut kursi. Kalau ada juga itu karena kesadaran dari sebuah komunitas untuk kemudian memastikan agar seseorang tuh lolos sebagai
anggota DPR. Mereka kawal sampai di PPD, sampai di KPU. Itu ada karena komitmen dari masyarakat. Tapi tidak sedikit juga itu jadi karena kekerasan. Dia sikap arogan, dia jangan kasih orang lain, ini kampung saya. Itu ada juga. Dia ini tokoh iya. pemuda yang mewakili kampung. Ada juga begitu, karena dia agresif kan. Makanya dia betul kawal sehingga peluang untuk suara ini mau dibelanja menjadi tidak ada. Jadi ada 3 itu yang membuat mereka bisa lolos. Itu. Jadi kami karena itu kami berapat koordinasi untuk mengevaluasi, lalu memulai sesuatu upaya yang secara sistematis akan dikerjakan bersama untuk 5 tahun ke depan. Karena kita lihat selama ini, ya saya bukan dari partai politik, saya dari kursi pengangkatan, jadi ya kadang kan tidak juga memberikan perhatian ke sana. Karena ya kita harus kepentingan kita. Tapi karena berturut-turut demikian, sebagai orang Papua juga rasa harus terlibat. Makanya sebelum ke Sorong itu kami melakukan dialog di OB, di Cere, di rumah Bapak almarhum Bapak LY, Bapak Tondo. Lalu beberapa waktu kemudian saya dapat undangan dari teman-teman di Sorong. Sudah, saya pikir ini gayung bersambut lah, kita udah mulai, teman-teman di sana juga sudah menggagas. Bagus kita bikin kelompok bersama, bikin gerakan bersama. Lalu kita jalan secara sistematis, terorganisir untuk waktu 5 tahun. Supaya yang selama ini 2019, 2024 kemarin, 2014 yang lalu, 2009 yang lalu, di mana orang Papua merasa tidak mempunyai ruang politik. Itu dapat kita urus untuk ke depan. Ini kan ada sejumlah 9 rekomendasi, ada beberapa poin, poin 5 yang bilang kewajiban harus orang asli Papua untuk kursi legislatif maupun eksekutif. Nah, dari hasil pembicaraan ini apakah mengerucut bagaimana membuat satu regulasi atau seperti apa rekomendasi yang pasti konkret akan dilakukan untuk bisa orang Papua ini bisa terakomodir? Sesuai dengan pembagian kewenangan yang terkait dengan 9 kesepakatan itu, kan ada yang membentuk, misalnya membentuk asosiasi MRP, itu MRP itu kita bisa kerjakan di sini. Membentuk kaukus kursi pengangkatan, itu kita bisa kerjakan di sini tanpa. Tetapi yang seperti hak politik di bupati dan wakil bupati orang asli Papua, kemudian di DPRP dan DPRD, DPRK, untuk persentasenya harus diatur. Kemudian soal sinkronisasi undang-undang antara undang-undang Otsus yang di dalam pasal 28 ayat 3 dan 4 undang-undang Otsus disinkronkan dengan undang-undang parpol, undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan kepala daerah. Nah, ini harus kewenangannya Jakarta karena undang-undang. Ada juga mungkin peraturan pemerintah. Ada juga kemudian setelah ini dibuat harus diturunkan di dalam peraturan KPU. Nah, itu harus untuk itu maka asosiasi MRP di tanah Papua dan kaukus kursi pengangkatan di tanah Papua, nah kita kan akan berkoordinasi lagi untuk kemudian mengawal pikiran ini. Kita siapkan naskah akademiknya, siapkan baik usulannya, dan kita akan
lakukan lobby-lobby ke pemerintah pusat untuk mendorong perubahan undang-undang. Tapi yang genting juga, yang terus disuarakan sekarang ini oleh masyarakat Papua, itu adalah soal bupati dan wakil bupati orang asli Papua menjelang pemilu kepala daerah 27 November tahun 2024. Ini memang yang kita akan lebih serius mengawal, sambil yang untuk legislatif itu kan agenda 2029 pasti juga dikerjakan. Itu pasti soal sinkronisasi. Tapi yang ini tentu itu butuh peraturan pemerintah karena harus cepat. Nah, sekarang makanya kita terus akan berkoordinasi dan kita berharap Presiden Joko Widodo yang sudah kemudian merubah undang-undang Otsus, tapi yang soal bupati dan wakil bupati itu belum diatur. Mungkin Pak Presiden bisa meninggalkan legacy untuk adanya bupati dan wakil bupati di Papua yang diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan cara memasukkan satu atau dua pasal di dalam undang-undang tersebut. Itu yang harus dikerjakan serius oleh kita, tapi juga butuh dukungan dari masyarakat Papua, termasuk para pimpinan partai politik yang punya hak berwenang mengusung calon. Perlu dukungan. Tapi selama ini bagaimana dalam pembahasan kemarin itu, apakah parpol dilibatkan atau tidak? Belum. Ya. Tapi ini khusus untuk MPD ini. Tapi baik. Tapi rekomendasi untuk parpol sendiri apa? Selain harapan untuk mereka terlibat. Sekarang ini hal yang lain yang paling penting sebetulnya daripada regulasi juga penting. Tapi yang paling penting adalah kesadaran. Kesadaran dari para pimpinan partai politik di Jakarta, para pimpinan partai politik di provinsi, para pimpinan partai politik di kabupaten kota, untuk dalam penjaringan pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur, dia harus hanya menerima orang Papua. Itu kesadaran dari parpol, dari pimpinan parpol. Yang kedua, kesadaran dari saudara-saudara non Papua untuk ketika diminta oleh salah satu orang Papua untuk menjadi wakil atau menjadi bupati, saudara coba tolong berjiwa besar untuk saya tidak, biar saudara mereka saja. Kita logika kita ini saja, pemikiran sederhananya begini. Saya mempunyai banyak teman, saudara-saudara non Papua. Saya dengan dia tetap teman, walaupun saya jadi bupati misalnya, tidak akan merubah pertemanan saya dengan dia. Saya karena punya teman, saya punya kewajiban menjaga dia. Kalau dia punya usaha ada, saya punya kewajiban untuk dia bisa usaha dengan nyaman. Dia bisa berjualan dengan nyaman. Dia bisa, misalnya kalau dia ASN, juga harus bisa memastikan bahwa dia juga bisa bekerja di tempat kerjanya dengan baik. Kalau dia punya kemampuan, dia juga berhak mendapatkan jabatan. Toh kami dua tetap keluarga. Nah, konsep yang kita kemudian dalam pemaparan materi kita di Sorong itu kita sampaikan itu adalah konsep kakak dan adik.
Itu menarik. Jadi konsep kakak dan adik. Seperti tadi, saya punya contoh, punya teman yang orang non Papua. Ya. Teman banyak. Ya. Saya dengan dia tidak mungkin akan berpisah ataupun bertolak belakang. Kami itu tetap teman. Bedanya, saya pakai baju putih, dia tidak. Kan kami itu saudara. Nah, dalam konteks ini kalau kita masukkan ke dalam konsep tadi yang kakak dan adik, dia kan datang sama saya. Saya yang punya rumah. Berarti kan saya kakak, dia adik. Jadi adik tidak boleh kok lebih dari kakak. Kakak tetap kakak, adik tetap adik. Tapi kakak yang baik itu pikir adik punya kebutuhan. Seperti tadi saya bilang, kalau dia pegawai pengusaha, bagaimana dia bisa nyaman berusaha. Kalau dia ASN, bagaimana dia juga bisa bekerja sebagai ASN di pemerintahan. Tapi untuk menjadi kepala daerah, adik kok harus ingat bahwa itu kakak punya. Konsep ini, pemahaman ini yang harus kita dorong, dan itu harus menjadi kesadaran bersama saudara-saudara non Papua maupun Papua di sini. Jadi tidak ada rasa benci. Dengan demikian, apakah saya harus saling benci dan teman saya non Papua? Tidak ada. Tidak ada karena pemikiran wah ini rasis, ini tidak. Sekarang saya kasih contoh. Kita kalau pergi ke Jogja, bisa nggak seorang dari Bali menjadi gubernur di Jogja? Nggak bisa, Bapak. Itu Baginda punya, kakak punya, kakak. Adik tidak bisa duduk di tempatnya kakak. Kenapa dia disebut kakak? Karena dia mendapatkan warisan tahta raja turun temurun. Tidak bisa orang menggantikan dia. Sama dengan itulah. Tapi kan bukan karena kepemimpinan kita itu kan ada 4 toh. Kepemimpinan tradisional tentu berbeda. Untuk menjadi seorang kepala daerah ya tentu punya kemampuan, punya visi membangun daerah, track recordnya bagus. Jadi bukan turunan karena seperti Jogja. Tetapi itu Jogja itu sebuah contoh di mana terjadi penghargaan, orang yang datang tetap menganggap Sultan sebagai bapak mereka. Saya pikir kalau pemahaman kita bisa sampai pada titik ini, ya, partai politik, saudara, tidak perlu ada saling membenci, tidak perlu ada gerakan aneh-aneh. Yang paling penting adalah saudara. Kakak tetap kakak dan adik tetap adik. Kau datang sama rumah saya, jadi kau tetap adik saya kakak. Ini yang paling penting. Dan juga dibahas di dalam forum dan kita bahas. Itu materi saya. Jadi kita tidak perlu mengembangkan sebuah pemikiran atau tindakan karena benci. Tidak boleh. Mereka saudara kami. Tapi tadi saya katakan, yuk ke rumah saya. Yuk datang di wilayah saya. Yuk harus menghargai saya, katakan. Tapi kau adik, saya akan lihat kau punya keperluan juga. Jadi kakak yang baik akan pikir adiknya, adik yang baik dia akan hormati kakaknya. Dan itu diatur juga dalam undang-undang otsus. Nah, karena belum, makanya kita mau dorong. Tapi ini kan, saya pikir kalau kita bicara dalam konteks kakak dan adik, maka kita bisa menyelesaikan dia dalam secara informal, dalam secara kekeluargaan. Kita bisa duduk di para-para. Komunikasi kita bisa bicara jauh lebih informal, lebih ke hati. Sudah ada nanti begini, kakak tahu lah adik. Iya. Kan lebih sip tuh. Ini yang saya pikir mau kita kembangkan, tapi kemudian ke depan terkait dengan yang pemilu legislatif untuk yang DPR lain. Itu pasti kita butuh sinkronisasi, tapi kita juga akan melihat momentum di mana dilakukan perubahan undang-undang
parpol, Ya. kita harus mendorong pengaturan dalam Undang-Undang Otsus tentang pasal 28 ayat 3 dan 4 menjadi pasal atau ayat di dalam Undang-Undang Parpol. Begitu juga Undang-Undang Pemilu dan juga Undang-Undang Pilkada. Itu adalah upaya-upaya secara politis yang bisa kita lakukan ke parlemen. Kita sekarang calon calon terpilih DPR RI maupun DPD, saya pikir jumlahnya cukup besar, cukup banyak, lebih dari yang lalu. DPD ada 24 orang, DPR RI ada 18 orang. Jadi kami sangat mengharapkan apa yang gerakan yang sedang kita bangun bersama ini juga dapat, saya percaya mereka juga akan mendukung itu, sehingga ketika ada momentum politik di DPR RI dan DPD RI, momentum politiknya itu adalah ketika perubahan undang-undang parpol, ketika perubahan undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, disitulah momentum politik yang harus dimanfaatkan. Dan kami yang asosiasi dan kaukus juga pasti ke depan kita akan roadshow ke fraksi-fraksi di Jakarta, kepada pimpinan-pimpinan partai politik di Jakarta untuk mendorong pikiran ini. Kakak tetap kakak, adik tetap adik. Kita saudara. Ini satu konsep yang luar biasa, kemudian akan bisa memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk kemudian bisa maksudnya menggunakan hak politiknya di dalam konteks undang-undang. Saya pikir konsep yang jauh lebih soft, karena kita bicara dalam konteks keluarga. Karena dong datang ini kita keluarga kita. Dalam adat itu begini, kalau siapapun dia orang dari jauh sudah datang ke rumah kami, itu kami berkewajiban jaga dia. Kalau ada orang lain datang ganggu dia, maka kami yang harus kumpul untuk lawan. Nah itu kan cara berpikir dalam adat kita. Nah ini yang harus kita bangun sama-sama. Aku datang sama saya tuh, jadi kok siapa adik? Saya kakak. Adik tidak boleh bilang kakak. Kakak yang baju putih dan tahta itu kakak punya. Adik kakak kan atur, adik punya. Kebiasaan orang Papua hari-hari ini yang kemudian tidak disadari oleh orang-orang. Kita tidak ini. Mereka tahu sebenarnya. Sebenarnya mereka tahu. Saya kira teman-teman Papua ini tahu. Hanya diskusi seperti begini jarang kita lakukan. Kita banyak terjebak dalam cara berpikir yang terlalu rasis. Saya pikir. Tapi kalau kita bisa membangun banyak contoh, kita punya adik-adik juga yang kemudian ikut pada waktu susahnya, ya orang-orang yang sudah jadi ini pada waktu masih sekolah pergi juga bekerja di saudara non Papua punya rumah, kemudian pergi sekolah, banyak juga yang sukses. Jadi ada hubungan kekerabatan. Jadi ini kan terbangun. Ya, salah satu anak dari distrik, dari satu di kecamatan misalnya, dulu dia waktu sekolah tinggal di keluarga A yang mungkin non Papua, kemudian dia tumbuh sekolah dari situ, dia bantu mereka sampai bayar dia punya uang sekolah, terus sampai sukses dia jadi bupati di sini. Tidak mungkin yang ini jadi bupati di sini karena ini kan kampungnya dia. Tapi dia pasti akan melihat yang ini, keluarga ini, anak-anaknya itu, dia akan menganggap itu adik-adiknya. Nah akhirnya kan mereka menjadi keluarga. Saya pikir itu contoh yang kita harus bangun di Papua di dalam mendorong pikiran 9 kesepakatan yang dibuat oleh DPRP, fraksi Otsus DPRP dan DPRPB dan asosiasi MRP setelah Papua. Pikir jadi intinya adalah alangkah indahnya kalau kita mau hidup sebagai keluarga dan saling menghargai siapa kakak, siapa adik. Jangan kita jadi seperti apa itu siapa itu
Esau dan Yakub. Ya, ya. Tidak boleh ada, Ya. tidak perlu lagi ada orang menjual kesulungannya. Dan tidak boleh ada orang demi dia punya nama besar, dia harus bekerja sama dengan siapa untuk membeli itu. Iya, iya, iya. Kasih hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah, nggak boleh. Kakak tetap kakak, adik tetap adik. Itu yang kita harus bangun dalam konteks keluarga. Nah, kita sama-sama satu keluarga di tanah Papua ini. Baik, pemirsa, untuk podcast yang pertama kita sudahi dulu. Setelah ini kita akan lanjut dengan bincang-bincang selanjutnya. Selamat malam.